Halo, selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi. Ini kegiatan rutin KPC Bogor ya? Maksudnya ada agenda dari KPC Bogor ini sebulan sekali akan mulung sampah di Hulu Ciliwung daerah Puncak. Sebenarnya kalau ngomong terkait agenda ini sudah rutin sejak 6 tahun lalu sebenarnya. Cuman sayangnya dilakukan hanya di Kota Bogor. Nah, sekarang pengen diperluas hingga dari titik nolnya. Ya ini salah satunya ya dari anak-anak sungainya Ciliwung, di mana di situ yang banyak sampahnya kita akan coba rangkul juga. Kita akan melakukan aksi seperti halnya yang di Kota Bogor. Nah, sama halnya kayak tadi kawan-kawan dari Jakarta ada yang peduli, tapi sayangnya kegiatan itu masih kayak setengah-setengah. Kenapa? Hanya sebagian kecil. Harusnya hal kayak gini tidak terjadi kalau memang pemerintahannya itu sudah menyiapkan wadahnya, sudah menyediakan untuk dijadiin solusinya. Wadah maksudnya? Wadahnya itu adalah ya tempat sampahnya. Kan sebenarnya di negara kita itu ada yang namanya dinas kebersihan. Lah, terkait sungai, kebersihannya itu siapa yang akan ngurus? Lah, jarak dengan cuma 2 meter aja 50 karung terkumpul. Coba berukuran 25 kilo. Gimana ya sampai kalau panjangnya Ciliwung itu 120 kilo. Padahal ini baru 2 kilo dari hulu. Iya, ini titik nol aja kondisinya kayak gini. Sampahnya luar biasa. Jadi wajar kalau kami bilang Ciliwung rusak, hidup kita juga akan balangsak. Ciliwung rusak, hirup balangsak kata orang Sunda. Ya, jadi harapan ke depan lebih banyak lagi warga-warga yang lebih peduli. Jadi harus ada solusi, harus ada edukasi, termasuk dari masyarakat dan teman-teman komunitas buat menggandeng membeli solusi bersama buat Ciliwung ini. Kalau harapan ke depan sebenarnya harapannya sama seperti saya sampaikan tadi, harusnya memang ini upayanya pemerintah menggandeng masyarakatnya. Kalau ada upaya dari pemerintah dan ketegasan pemerintah mengurus, saya yakin masyarakat juga akan ikut. Jadi asal yaitu di fasilitasnya disediakan. Ketika ngomong sampah, tempat sampahnya harus disediakan. Dan ketika tempat sampah sudah disediakan, pengangkutannya juga harus dipikirkan juga gimana ngangkutnya. Harus diangkut dong. Kalau tidak ya percuma, akan balik lagi akan dibuang lagi ke sungai lagi. Nah, terkait harapan saya memang karena hulunya Ciliwung itu di Kabupaten Bogor, harusnya pemerintah Kabupaten Bogor itu lebih care, lebih peduli, dan harusnya melihat itu semua. Nah, selama ini sampah memang di dinas kebersihan diangkut cuma di jalan-jalan lah. Untuk sungainya, nah, gimana? Kasihan laut kita. Kalau semuanya masuk ke laut, mau jadi apa negara kita? Ya. Kalau karena sungai pasti masuk ke laut. Nah, terkait untuk komunitas sekarang itu untuk Ciliwung itu alhamdulillah dari hulu sampai Jakarta sudah ada komunitasnya. Sekarang tinggal pemerintahnya, pemerintah daerah yang dilalui oleh Ciliwung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, sampai Jakarta. Lantas menyingkapin hal yang kayak gini gimana? Harusnya mereka itu melek gitu. Harusnya ngelihat hal-hal yang sudah dilakukan, warga sudah tidak. Kalau menyalahkan lagi warga, ya pasti warga akan menyalahkan. Fasilitasnya ada tidak? Kalau ada, saya yakin itu akan terkelola dan diadakan sosialisasi lagi oleh pemerintah mengenai sampah yang ada di Ciliwung. Jangan Ciliwung terus yang disalahkan. Ciliwung itu alam itu dirusak oleh kita manusianya gitu. Jadi
Harusnya kita tuh berimbang, manusianya, pemerintahnya, kan kita punya pemerintah, kecuali kita tidak punya pemerintah. Jadi biarkan kita merusak alam, biar alam yang menghukum kita. Jadi jangan salahkan ketika alam menghukum dengan banjirnya, ketika tidak dibarengi dengan kepedulian masyarakat sekitarnya. Dan tentunya itu kebijakannya ada di level tingkat pemerintah daerah dan pusat. Karena mereka lah yang Kalau menurut pendataan di lapangan bahwa puncak ini sebagai daerah wisata yang tentu wisata itu akan menghasilkan dampak lingkungan berupa sampah. Tetapi di lain sisi bahwa dinas kebersihan yang mengangkut sampah di puncak itu sangat keterbatasan. Mereka cuma punya 7 truk sampah untuk pengangkutan 1 minggu sekali. Dan itu pengangkutannya sangat terbatas. Bisa nggak dimungkinkan bahwa masyarakat mempunyai panitia yang memang membuat pengelolaan sampah mandiri gitu, yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kira-kira pemerintah bisa masuk seperti apa buat mendorong ada pengelolaan sampah mandiri bersektoral. Jadi ya memang kesanggupan pemerintah terbatas. Bisa nggak kita membangun pengelolaan sampah seperti itu dalam bentuk kemandirian masyarakat? kan pemerintah itu ada di levelnya tingkat RT, RW, desa. Seharusnya bisa kalau memang pemerintah tertingginya itu mendukung. Kalau yang tinggi itu mendukung, saya yakin di tingkat level terbawah pun pasti mendukung. Nah, itu namanya pemerintah. Dan seharusnya bisa dong disediakan kayak gitu. Masa sih saya sebagai warga kabupaten malu ngelihat kondisi kayak gini, apalagi kalau tidak disingkapin oleh pemerintah. Masa harus pemerintah tidak diakuin oleh warganya kayak gitu? Nah, kalau pengen diakuin ya tolong dong, hal-hal yang seperti ini harusnya dipikirkan. Nah, itu kan untuk kebaikan kita bersama. Lingkungan itu adalah lingkungan kita. Ya memang warga sudah, ini akibat ulah warga memang membuat, tapi sebab akibatnya itu karena sarana prasarananya yang tidak disediakan oleh pemerintah. Coba kalau itu disediakan, saya yakin masyarakat itu akan tertib dan akan membuang sampahnya di situ. Tapi dengan satu syarat, harus cepat diangkut. Kalau seminggu sekali keburu bau. Oh ya, oke. KPC Bogor ini sudah berumur hampir mulung sampah ini hampir 6 tahun berjalan. Apakah teman-teman masih semangat buat harapan ke depan seperti apa? Kalau Bahwa 6 tahun ini kan maksudnya waktu yang sangat cukup panjang ya untuk setiap minggu, setiap Sabtu pagi mulung sampah. Harapan ke depan itu apakah masih tetap semangat? Kalau untuk semangat, karena semua itu terlahir dari niatan kita. Seperti apa kita menyingkapinya ya. Kalau semangat, insya Allah semangat. Kenapa? Selama ya kembali lagi, niatan kita itu apa sih? Kalau niatan kita memang tujuan dan niatan kita untuk supaya Ciliwung bersih, tentunya harus semua memikirkan dong. Kalau untuk semangat, saya yakin selalu semangat. Karena KPC Bogor dan sekarang juga melebar ke konsorsium penyelamatan puncak, itu juga punya harapan dan punya tujuan untuk Ciliwung ke depan yang lebih baik, dan tentunya harus disupport oleh pemerintah daerah maupun pusat. Oh, jadi kita harus bergerak bersama-sama ya. Setuju? Sepakat? Kalau untuk bergerak bersama-sama, saya sepakat, karena memang tidak mungkin setengah-setengah. Kota Bogor diberesin. Kalau dari hulunya aja kayak gini, gimana mau beres? Mau sampai kapan mulung terus? Cuman pemerintah kayak masih setengah hati ya. Nah, itu permasalahannya. Ini ada di kebijakannya pemerintah, seperti apa menyikapi kebijakan. Dan tentunya DPR sebagai wakil rakyat harusnya juga memikirkan. Nggak mungkin DPR itu nggak ada yang namanya divisi terkait permasalahan lingkungan. Harusnya mereka juga melek diri gitu loh. Sebagai wakil rakyat harusnya menyuarakan gitu loh. Harapan buat ini kan kita menuju pemilu 2014, pemilihan presiden. Harapan buat presiden baru ini seperti apa, Mas Hari? Harapannya ya tentunya di Indonesia kalau level presiden, sungai itu bukan hanya Ciliwung. Dan di daerah pasti ada sungai-sungai. Apakah sungai-sungai di daerah itu juga bernasib sama-sama Ciliwung? Tentunya presiden kita harus lebih peduli terhadap
lingkungan, karena lingkungan itu poin utama, akan menyangkut kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup masyarakatnya. Oke, boleh terakhir Mas Hari, semangat nih, save our Ciliwung. Selamatkan yang tersisa. Oh, selamat. Siap. Terima kasih Mas Hari. Selamat pagi.